Bagaimana bertumbuh di dalam gereja? Tadi kan ada 4. Yang pertama adalah tertanamlah di gereja lokal sebagai anggota jemaat. Mau jemaat di Hosana, ayo urus atestasi masuk, ya, ikut katekisasi. Mau jemaat di gereja asal, silakan. Bukan berarti begini loh, kalau saya anggota jemaat di A, berarti saya tuh nggak boleh ke gereja B, gereja C, gereja D, itu dosa semua. Saya masuk neraka tuh kalau saya injek gereja orang lain. Enggak, bukan. Tapi maksudnya begini konsepnya, setiap kita harus punya keterikatan anggota jemaat di mana. Nah, ini konsep keterikatan sebenarnya disampaikan Yesus kepada Petrus loh. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Ya, nanti saya jelaskan di minggu ketiga. Ya, tapi maksudnya konsep menjadi anggota itu sangat penting. Dan sekali lagi, bukan hanya karena alasan sosial. Kalau alasan sosial itu apa? Ya supaya kalau mati ada yang ngurus. Saya mau jamin ya, ibu bapak saudara-saudara ya, kalau Anda udah mati nih, jujur ya, itu tetangga sebelah pasti ngurus kok. Itu pasti ada yang ngurus. Nggak mungkin nggak ada. Ya, tapi persoalannya jadi anggota jemaat tuh bukan hanya urusan-urusan yang begitu. Kalau kawin ada yang melayani, kalau mati ada yang melayani, bukan. Tapi ini urusan bagaimana kita mengikat diri di dalam warga kerajaan Allah. Jagalah kesatuan, jangan pecahkan tubuh Kristus. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita punya spirit ya, nggak suka kesatuan, pengen ngacak-ngacak tubuh Kristus. Nah itu kita harus bertobat. Saya mau menonjol sendiri, saya mau tolak orang lain, saya mau orang itu nggak ada di sini. Ya, saya pengen kalahkan pandangan seseorang hanya untuk saya yang menang. Nah, itu spirit yang kita perlu evaluasi. Kemudian juga berilah diri dibina, dimuridkan, dan digembalakan. Sesuai apa yang gereja itu coba kerjakan dan lakukan. Ya, coba kita ikut, beri diri. Bukan hanya ikut-ikutan supaya rame, tapi coba pahami begini. Ini cara gereja saya mau memenuhi panggilan Tuhan baginya. Ya, saya mau terlibat juga. Dan yang terakhir adalah melayani sesuai panggilan, sesuai kapasitas, sesuai karunia, dan sesuai kesempatan yang diberikan. Nah, ini penting ya, panggilan ya. Ada panggilan, kapasitas, karunia, dan kesempatan. Marahnya kenapa? Saya mau melayani kok nggak boleh kan? Saya kok mau melayani nggak boleh. Saya mau liturgis kok nggak boleh. Saya mau paduan suara loh. Saya mau solo kok nggak boleh gitu ya. Jadi marah karena tidak boleh melayani. Wah, kalau mungkin di dalam kesempatan ini Tuhan mau kita melayani A dan melepas yang B, ayo lakukan dengan ketaatan. Dan tiap orang punya panggilan, punya karunia, punya kapasitas. Dan alangkah indah kalau semua orang memberi diri melayani sesuai porsinya. Ya, maka tubuh Kristus akan jadi harmonis.